pertama, menurut ahli yaitu Molen Grava, badan usaha adalah sebuah keseluruhan perbuatan yang dilakukan dengan cara terus-menerus untuk memperoleh penghasilan dalam sebuah badan usaha. Kemudian secara umum, badan usaha adalah suatu perusahaan atau badan usaha, baik itu yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum, dengan tujuan untuk memperoleh suatu keuntungan. Selanjutnya, jenis-jenis badan usaha. Jenis-jenis badan usaha dibagi menjadi 3, yaitu BUMN, BUMD, dan BUMS. BUMN atau badan usaha milik negara adalah badan usaha yang seluruh maupun sebagian kepemilikan modalnya dimiliki oleh pemerintah ataupun negara. BUMN dibagi lagi menjadi 3, yaitu Perjan, Perum, dan Persero. Pertama, Perjan atau perusahaan jawatan adalah salah satu bentuk BUMN yang seluruh kepemilikan modalnya dimiliki oleh pemerintah dan besarnya modal Perjan ditetapkan melalui APBN. Contohnya adalah RSCM. Kedua adalah Perum atau perusahaan umum. Perum adalah salah satu bentuk BUMN yang dimana seluruh kepemilikan modalnya dan seluruh kegiatan usahanya dikuasai oleh pemerintah. Tujuan didirikan Perum adalah mencari keuntungan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya adalah Pegadaian. Yang ketiga adalah Persero atau perusahaan perseorangan, yaitu salah satu bentuk BUMN yang paling sedikit 51% dari modalnya dimiliki oleh pemerintah dan sisanya dimiliki oleh swasta. Contohnya adalah Pertamina. Jenis kedua adalah BUMD atau badan usaha milik daerah. BUMD adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Contohnya adalah PDAM, Pasar Jaya, Transjakarta. Jenis ketiga adalah BUMS atau badan usaha milik swasta. BUMS adalah badan usaha yang dimiliki oleh pihak swasta, baik itu perseorangan maupun banyak orang. Contohnya adalah Indofood, Panasonic, Astra International. Selanjutnya mengenai hukum badan usaha. Hukum badan usaha dibagi menjadi 2, yaitu KUH Perdata dan KUH Dagang. KUH Perdata mengatur mengenai persekutuan dagang dan KUH Dagang mengatur mengenai firma, CV, dan PT. Kemudian pengertian badan hukum. Yang pertama menurut para ahli. Menurut E. Utrecht, badan hukum yaitu badan menurut hukum yang berkuasa menjadi pendukung hak. Menurut Majers, badan hukum meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Kemudian secara umum, badan hukum adalah badan atau organisasi yang diperlakukan sebagai subjek hukum. Kemudian jenis-jenis badan hukum. Jenis-jenis badan hukum terbagi atas 2, yaitu hukum publik dan hukum privat. Yang pertama, badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau orang banyak. Contohnya adalah Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah tingkat 1, 2, dan kecamatan, bank umum, perusahaan negara, serta Pertamina. Yang kedua, badan hukum privat adalah badan usaha yang didirikan atas dasar hukum perdata dan hukum sipil yang menyangkut kepentingan individu. Contohnya adalah CV, firma, PT, koperasi, yayasan. Yang pertama CV, aturannya harus melalui perjanjian tertulis dan pengadilan serta wajib melalui notaris. Pengoperasian CV sejak adanya perjanjian. Tanggung jawab CV, keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Untuk tanggung jawabnya terbagi atas 2, yaitu yang pertama sekutu diam atau pihak yang memberikan modal, yang kedua sekutu aktif atau pihak yang menjalankan CV. Kedua, firma. Aturannya harus melalui perjanjian tertulis dan pengadilan serta wajib melalui notaris. Pengoperasian firma setelah adanya perjanjian dan tanggung jawabnya tergantung perjanjian. Yang ketiga, PT atau perseroan terbatas. Aturannya melalui perjanjian tertulis serta wajib melalui notaris dan disahkan melalui Menteri Hukum dan HAM. Pengoperasian PT setelah adanya perjanjian. Namun apabila dijalankan sebelum adanya pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM, maka kerugian ditanggung pemegang saham. PT memiliki tanggung jawab di mana pembagian keuntungan diatur melalui AD atau ART. PT juga memiliki organ-organ seperti RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, BOC atau Board of Commissioner, BOD atau Board of Directors. Selanjutnya, koperasi. Koperasi memiliki aturan tidak adanya perjanjian serta harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Pengoperasian koperasi dimulai sejak adanya perjanjian. Tanggung jawabnya jika sudah memiliki LPSK, maka kerugian ditanggung oleh LPSK. Selanjutnya, yayasan. Yayasan memiliki aturan
Yayasan didirikan dengan perjanjian tertulis melalui notaris dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya, hukum badan hukum. Menurut pasal 1653 BW, badan hukum dapat dibagi atas 3, yaitu yang pertama, badan hukum yang diadakan oleh pemerintah atau kekuasaan umum, misalnya daerah provinsi, kabupaten atau kota, bank-bank yang didirikan oleh negara, dan sebagainya. Yang kedua, badan hukum yang diakui oleh pemerintah atau kekuasaan umum, misalnya perkumpulan-perkumpulan, gereja, dan organisasi-organisasi agama, dan sebagainya. Yang ketiga, badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan seperti PT, koperasi, dan lain sebagainya.